My baby told me with a sigh, saying words that came across as the Halo dark. teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Aziza Briana, Saya Syifa Namadanti. Saya Savita Rizkyati. Saya Fatimah Suriah. Nah, saat ini kita sudah berada di SMPN 107 Jakarta untuk melihat suasana sekolahan dan proses pembelajaran multimedia di sini, teman-teman. Oke. Yuk, kita langsung aja masuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam SMPN 107 Jakarta. Kita bakal ngelakuin sedikit kultur di sekolah SMP Negeri 107 Jakarta. Kebetulan saya adalah salah satu alumni SMPN 107 Jakarta. Nah, ini memang kalau istirahat, banyak murid-murid atau siswa-siswi yang bakal duduk-duduk di koridor sambil makan-makan bareng-bareng teman-temannya. Inilah salah satu suasananya pas istirahat, guys. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang kita ini ada lapangan voli. Lalu selanjutnya juga di samping lapangan terdapat gudang untuk menyimpan beberapa alat sekolah. Terus di sebelahnya lapangan voli ini ada lapangan basket dan lapangan sepak bola. Terdapat pendopo juga di sebelah sana. Nah, terus di sebelahnya lapangan lagi ini ada kelas-kelas. Terdapat juga ruang guru, ruang wakasek, dan sebagainya. Kita sekarang akan pergi ke kantin ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi berada di kantin sekolah. Jadi, jajanan apa aja sih yang terdapat di sini? Yuk kita lihat. Kira-kira menarik gak ya? Yuk kita lihat. Kantin pertama yang kita lihat ini, kantin Pak Makmur jualan semacam minuman dingin gitu, teman-teman. Lalu di sini juga ada snack-snack serta gorengan-gorengan. Nah, di kantin yang ketiga, ini ada jual berbagai macam cemilan ringan gitu. Ini ada gorengan juga. Nah, teman-teman, kita udah bersama dengan narasumber kita nih, selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana, serta guru PJOK di SMP 107 Jakarta. Yang kita tahu nih, seperti saat ini, multimedia itu sering banget digunakan oleh para guru sebagai sarana proses pengajar. Seperti yang kita tahu nih, multimedia itu sering digunakan sebagai proses pengajaran di sekolah. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, gimana sih Bapak Hendy ini menggunakan multimedia sebagai proses pengajaran? Karena kan PJOK itu lebih sering membelajar di lapangan ya, praktik gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, gimana cara Bapak Hendy menggunakan multimedia untuk proses pengajaran? Untuk mengajar ini Bapak kira-kira udah berapa lama ya? Bapak ngajar di sini sekitar 13 tahun. Oh, udah cukup 13 lama ya tahun Pak? sudah. Lalu berikutnya Pak, kira-kira apa tantangan besar Bapak yang pernah dihadapi sebagai guru? Tantangan Bapak ya sebagai guru ini salah satunya yaitu kurikulum yang sering berubah-ubah. Oh iya. Biasanya ganti menteri, ganti juga kurikulumnya. Karena kita udah mulai mulai paham suatu kurikulum tertentu, berubah lagi ya kita juga harus adaptasi lagi dengan kurikulum yang baru tersebut. Terus kalau metode mengajar Bapak, apa yang sering digunakan untuk memastikan bahwa anak tuh memahami dan bisa mengikuti pelajaran tersebut? Nah, karena Bapak di sini guru PJOK, biasanya kan ada praktik, ada pengetahuan. Nah, untuk memastikan di dalam lapangan, biasanya untuk memastikan bahwa mereka sudah memahami materi praktik yang Bapak sampaikan, biasanya itu ada uji praktiknya yang sudah kita sepakati dan sudah ada standar uji praktiknya. Dan untuk pengetahuannya, biasanya Bapak lebih menggunakan Google Form yang langsung Bapak share ke HP-nya masing-masing, seperti itu. Kalau ada pun tugas-tugas kayak Canva ya atau mengirimkan video seperti itu. Kalau puisi gitu belum pakai? Agak jarang sih Bapak gunakannya. Tapi biasanya kita lebih banyak menggunakan Google Form. Karena buat guru juga itu lebih gampang untuk memantau progres nilainya. Lalu kalau manfaatnya sendiri yang dirasain oleh Bapak itu apa dalam menggunakan multimedia itu sendiri? Manfaatnya
banyak sekali ya. Di samping mempermudah Bapak untuk mengajar anak didik Bapak, juga mempermudah menyampaikan materinya. Anak-anak juga lebih kreatif. Apalagi anak sekarang kan lebih hebat ya dalam menggunakan teknologi ya. Jadi mereka tuh lebih enjoy lah, dan mereka lebih hebat lah, gampang memahami materi yang Bapak sampaikan. Artinya mempermudah aja di dalam KBM tersebut. Kira-kira tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi dalam proses pengajaran dalam penerapan teknologi multimedia ini dalam pengajaran? Tantangan yang Bapak hadapi di lapangan yaitu di sini anak-anak belum semuanya mempunyai HP. Nah, ataupun ada yang mempunyai HP tetapi nggak support terhadap aplikasi yang akan kita ujikan atau kita pakai di sini gitu. Karena memang status sosialnya beda-beda. Jadi ada yang memang punya handphone, ada yang enggak. Walaupun mayoritas mereka sudah punya HP, tapi ada yang punya HP tapi tidak terlalu support untuk aplikasi tersebut. Yang kedua, masih ada beberapa orang yang masih menyimpang dalam penggunanya, seperti lebih banyak ke game, lebih banyak ke main aja gitu loh. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar mengawasi ya, mereka lebih banyak ke gamesnya daripada materi yang mau kita sampaikan. Nah, setelah kita tanya-tanya nih, Bapak kira-kira ada pengajaran nggak nih di kelas ini? Oh ya, kebetulan nanti Bapak masih ada jam lagi, di jam keempat di kelas 96. Kebetulan Bapak hari ini juga ada praktik di lapangan, kebetulan materi bola voli. Kalau adik-adik ingin melihat Bapak mau ngajar, silakan saja. Sambil nanti adik-adik bisa lihat anak-anak murid Bapak. Ada yang Nanti kita ikut ya Pak? boleh dengan senang hati Bapak ditemani ya. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bareng sama salah satu kelas yang sedang melaksanakan pelajaran PJOK. Nah, kita akan mewawancarai beberapa siswa-siswi terkait gimana sih penggunaan multimedia dalam pelajaran PJK ini. Oke, kita panggilin salah satu muridnya dulu ya. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Nabila, Kamu dari kelas berapa? dari 96. 96, ini berarti kelas 9 udah kelas terakhir ya. Oke, pertanyaan pertama, tanya. Gimana pengalaman kamu dalam menggunakan media dalam pembelajaran di sekolah? Media tuh kayak misalnya Canva, kalau misalnya ngerjain tugas gitu gimana? Kalau di sini sih ngerjain tugas sudah sering banget pakai multimedia, terutama Canva buat ngedit-ngedit poster, PPT, atau kadang juga tugas video kita pakai CapCut gitu. Kamu dengan siapa? Aku Chelsea Aurelia Niaza. Panggilnya? Chelsea aja. Gimana multimedia itu sendiri ngebantu kamu dalam menghali pelajaran? Apa ya? Biasanya kan di Google Form itu kan setiap dikasih pertanyaan atau apa biasanya dikasih gambaran atau enggak pilihan, bisa boleh milih lebih dari satu gitu kan. Dibanding sama pakai ulangan yang di kertas atau tugas yang di kertas, aku lebih mudah di Google Form. Selanjutnya kita sudah bersama, Aku Barir Cita Masyadzani. dipanggilnya? Dia. Biasanya nih tugas apa yang paling sering pakai multimedia? Tugas yang paling sering pakai multimedia sebenarnya banyak ya, tapi menurut aku lebih kepada informatika. Karena informatika itu banyak banget presentasi-presentasi, jadi aku lebih sering gunain Canva. Oke teman-teman, itulah jawaban dari siswa-siswa yang berbeda. Jadi begitulah pendapat mereka tentang multimedia ini dalam penggunaan multimedia di sekolah. Oke, kita lanjut dengan kegiatan lain. Si adik-adik, ini lagi pada ngapain nih? Kita lagi buat video presentasi Wow, presentasi untuk tugas apa tuh kalau boleh tahu? untuk tugas informatika. Informatika. Jadi nanti ini yang akan ditayangin di Infokus kelas ya? Iya, Jadi konsepnya gimana kira-kira kalau boleh tahu? jadi konsepnya itu kita bikin video tentang dampak positif dan juga negatif dari sosial media. Nah, setelah kami berkeliling tadi dan sudah mewawancarai salah satu guru dan juga beberapa anak murid, jadi ternyata multimedia ini sudah marak sekali digunakan untuk proses pembelajaran di sekolah teman-teman. Lalu, berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu justru handphone tidak boleh dibawa. Tetapi beda dengan sekarang, handphone itu sudah melekat dengan kita karena kita juga membutuhkan teknologi yang
mendukung pembelajaran tersebut, seperti contohnya multimedia. Dengan lewat multimedia ini, kita udah lihat ya gimana siswa dan siswi di SMPN 17 Jakarta ini kreativitasnya itu sangat-sangat berkembang gitu. Dan bikin belajar kita tuh jadi lebih menarik dan interaktif. Nah, sekali lagi terima kasih ya kalian udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah! Bye-bye!